Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik efisiensi pemasaran dalam kuliah Tata Niaga Pertanian. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan apa itu efisiensi pemasaran dan kaitannya nanti dengan masalah di dalam tata niaga atau pemasaran pertanian. Langsung saja kita mulai ya, kuliahnya dari latar belakang bahwa pemasaran ini adalah suatu kegiatan produktif ya yang mampu meningkatkan guna tempat, guna bentuk dan guna waktu. Ya, jadi dengan adanya pemasaran pertanian ini mampu meningkatkan guna tempat, guna bentuk dan guna waktu. Guna tempat ya suatu komoditas pertanian itu akan lebih berguna ya kalau kita lakukan yang namanya pemasaran. Suatu produk misalkan beras yang melimpah di suatu daerah, di sentra produsen beras akan lebih berguna ya kalau kita pindahkan ke tempat lain, ke kota misalkan. Ini akan meningkatkan guna tempat. Guna bentuk ya kalau kita mengolah suatu komoditas tersebut menjadi bentuk yang lain gitu ya. Ya, misalkan ya tebu kalau kita ambil secara raw gitu ya, mentah dari hasilnya kan masih berupa tebu, tapi kalau kita ubah bentuknya dengan melalui berbagai proses, misalkan menjadi gula, nah ini akan meningkatkan guna bentuknya. Yang semula tebu, mungkin kalau masih tebu hanya sekedar dibuat menjadi es gitu ya, belum bisa memberikan manfaat yang lain. Tapi kalau sudah menjadi gula, nah kemudian ini bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk yang lain. Kemudian guna waktu tentu ini adalah bagaimana kita meningkatkan guna manfaat dari komoditas pertanian di waktu yang lain ya. Misalkan dengan adanya proses penyimpanan ya, bawang merah kita simpan ya di gudang dan sebagainya ya. Kalau sekarang masih kondisinya masih melimpah bawang, tapi kan kalau ada suatu kondisi waktu tertentu saat kita kekurangan, nah akan menggunakan stok yang ada di gudang. Nah ini akan meningkatkan guna waktu ya, sehingga dengan adanya penyimpanan atau mungkin pengawetan ya, buah-buahan yang mungkin diawetkan dan sebagainya, misalkan dengan adanya dibuat asinan ya, manisan, nah ini kan bisa lebih panjang waktu penggunaannya sehingga nanti akan lebih bermanfaat. Nah, dalam menciptakan guna tempat, guna bentuk dan guna waktu ini diperlukan yang namanya biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini adalah segala hal yang kita lakukan untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran oleh lembaga-lembaga pemasaran. Nah, pengukuran kinerja pemasaran ini memerlukan ukuran efisiensi pemasaran. Nah, ini nanti yang akan kita bahas apa maksudnya efisiensi pemasaran, bagaimana menghitung besarnya efisiensi pemasaran. Jadi efisiensi pemasaran ini nanti akan mengukur bagaimana kinerja pemasaran nanti. Bagaimana kinerja kita menyalurkan barang dari produsen sampai ke konsumen seperti apa. Nah, sebenarnya kita lihat kembali di sini bahwa ada beberapa masalah pemasaran komoditi pertanian ya. Yang pertama adalah menerjemahkan permintaan konsumen kepada produsen ya. Kita harus bisa memahami apa yang sekarang menjadi permintaan konsumen. Sehingga nanti kita sebagai produsen tentu ingin ya bisa mendapatkan permintaan yang banyak dari konsumen. Sehingga perlu kita memahami permintaan dari konsumen. Kemudian yang berikutnya adalah menginformasikan produk-produk yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen ya. Jadi bagaimana produsen itu bisa menginformasikan produknya ke konsumen dengan baik. Bagaimana komoditas pertanian itu bisa disampaikan ke konsumen. Ya, bagaimana apa manfaatnya misalkan ya, kandungannya seperti apa, bagaimana mengolah, menyimpannya dan lain sebagainya. Supaya nanti konsumen memang benar-benar dapat memanfaatkan produk komoditas pertanian itu dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menyalurkan produk-produk pertanian dan jasa-jasa pemasaran dari produsen ke konsumen dengan biaya minimal, dengan teknologi dan keadaan lingkungan yang ada. Ya tentu kita sebagai pemasar produk pertanian gitu ya, ini ingin menyalurkan ya produk pertanian dari produsen ke konsumen ya dengan biaya seminimal mungkin ya, supaya nanti bisa diperoleh ya profit, keuntungan semaksimal mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menyelaraskan proses pemasaran akibat adanya perubahan permintaan konsumen. Nah, misalkan
pada kondisi-kondisi tertentu, ada kondisi tertentu gitu ya, misalkan saat adanya lebaran kan adanya lonjakan permintaan yang sangat tinggi. Nah sehingga perlu produsen ini bisa menyelaraskan ya adanya lonjakan permintaan ya, supaya kita nanti tetap bisa menghandle permintaan yang ada. Bagaimana misalkan mencoba mendatangkan barang komoditas dari daerah lain ya, supaya nanti bisa memenuhi permintaan yang ada. Nah, nanti kita lihat ada beberapa istilah yang perlu dipahami ya di sini. Yang pertama adalah istilah farmer share. Farmer itu petani, share itu bagian. Ya. Nanti kita lihat seperti apa itu. Fluktuasi harga itu memiliki dampak negatif terhadap pertanian. Petani harus mampu mengatur pola penawarannya dengan mengatur kegiatan produksinya dan mengatur kegiatan pemasarannya. Ya, karena kalau tidak bisa mengatur nanti petani mendapatkan harga yang murah, nah ini kan akan dirugikan ya, sehingga harus bisa mengatur supaya tidak seperti kemarin kan sudah dijelaskan pada teori Cobweb ya, biasanya petani membuat penawaran atau membuat produksi, menentukan produksi itu berdasarkan harga yang lalu. Mentang-mentang kemarin mendapat harga yang bagus ya, kemudian sekarang ditingkatkan, tapi ternyata kalau terlalu banyak barangnya melimpah di pasaran, nah malah justru membuat harganya anjlok. Nah ini petani harus bisa mengatur pola penawarannya. Ya, jadi sini ini adalah farmer share. Apa itu farmer share? Farmer share di sini adalah pangsa harga yang diterima oleh petani. Jadi berapa pangsa harga atau berapa bagian harga gitu ya, yang diterima oleh petani. Rumusnya adalah FS ini adalah farmer share sama dengan PP per PR kali 100%. Di mana FS adalah farmer share, ya tadi berapa bagian harga yang diterima oleh petani. Kemudian PP di sini adalah harga di tingkat produsen atau petani. Ya. Kemudian yang bawahnya adalah PR ya, ini koreksi di slide adalah PF ya, ini sebenarnya adalah PR. PR itu adalah harga di tingkat pedagang pengecer atau di tingkat akhir gitu ya, dikali 100%. Nah ini adalah rumus dari farmer share. Jadi kita nanti bisa tahu berapa bagian sih dari harga yang ada di pasaran itu yang diterima oleh petani. Contoh supaya lebih mudah, diketahui harga bawang merah di tingkat pedagang pengecer sebesar 30.000, sedangkan harga di tingkat petani produsen adalah 18.000. Berapakah farmer share-nya? Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Farmer share adalah PP dikali PR per 100%. Ya, PP adalah harga di tingkat petani produsen sebesar 18.000 dibagi dengan PR, harga di tingkat pengecer, yaitu 30.000. Sehingga 18.000 dikali 30.000 kali 100% adalah 0,6 kali 100%. Ketemu nilainya adalah 60%. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa farmer share untuk komoditas bawang merah di atas adalah sebesar 60%. Ya, jadi pangsa pasar, pangsa harga pemasaran untuk bawang merah tersebut adalah untuk petani adalah sebesar 60%. Kemudian kita pahami yaitu mengenai efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran itu adalah maksimalisasi rasio antara luaran dan masukan yang digunakan dalam kegiatan pemasaran. Masukannya apa? Masukannya atau inputnya adalah sumber daya ekonomi yang digunakan. Luarannya adalah jasa-jasa pemasaran yang dihasilkan dari pelaksanaan fungsi pemasaran. Ada fungsi penyimpanan, sortasi dan grading, pengemasan, pengangkutan, dan lain sebagainya. Ya, makin efisien ya maka makin efisien ya, makin adanya maksimalisasi ya rasio antara luaran dan masukan yang digunakan dalam kegiatan pemasaran. Nah, rumusnya apa? Rumus efisiensi pemasaran adalah EP, efisiensi pemasaran adalah biaya pemasaran dibagi nilai produk yang dipasarkan dikali 100%. Nah, nanti apabila EP itu kurang dari sama dengan 50%, dapat dikatakan saluran pemasaran efisien.
Tapi apabila EP itu lebih dari 50%, maka dikatakan saluran pemasaran tidak efisien. Nah, menurut Sukartawi dikatakan bahwa pemasaran itu dikatakan semakin efisien apabila efisiensi pemasaran semakin kecil ya. Makin kecil nilainya nanti itu berarti semakin efisien nilai pemasarannya. Oke, langsung kita contoh supaya semakin jelas ya. Contoh, sebuah saluran pemasaran beras itu menghasilkan biaya pemasaran sebesar 3.000 ya biaya pemasarannya. Dengan nilai produk yang dipasarkan, harga produk tersebut adalah sebesar 12.000. Lalu berapa nilai efisiensi pemasarannya? Nah, maka sesuai dengan rumus tadi, efisiensi pemasaran adalah biaya pemasaran dibagi dengan nilai produk yang dipasarkan atau harga dikali 100%. Sehingga EP sama dengan 3.000 dikali 12.000 kali 100%. Sehingga ketemu ya 3/12 seperempat ya 0,25 kali 100%. Ketemu adalah 25%. Interpretasinya apa? EP adalah 25%, EP berarti kurang dari sama dengan 50%. Sehingga dikatakan bahwa saluran pemasaran tersebut dapat dikatakan efisien. Nah, tadi ketemu nilai EP-nya adalah 25%, kurang dari sama dengan 50%. Menurut Mubiarto tahun 1982, citasi dari Talumingan 1995, bahwa ukuran efisiensi pemasaran ini pertama mampu menyampaikan hasil dari produsen kepada konsumen dengan biaya semurahnya. Kemudian mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi. Ya, jadi dengan adanya ukuran efisiensi pemasaran ini kita bisa melihat tadi ya seberapa besar kemampuan ya dari produsen itu menyampaikan hasil kepada konsumen dengan biaya semurahnya. Makin efisien ya berarti dapat menyampaikan hasil ya atau produk tadi dengan biaya semurah mungkin. Dan juga mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi. Ya makin efisien pemasaran ya maka makin adil dan juga dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen kepada semua pihak yang terlibat dalam adanya kegiatan produksi tersebut. Kemudian efisiensi pemasaran itu sebenarnya dapat diketahui dari ada dua macam hal. Yang pertama dari ukuran margin pemasaran dan juga dari transmisi harga dari pasar konsumen ke pasar produsen. Perubahan harga yang terjadi di tingkat konsumen tidak seluruhnya itu diteruskan kepada petani. Dengan kata lain, transmisi harga berlangsung secara tidak sempurna. Jadi ada perubahan harga di tingkat konsumen. Di pasaran sana, di konsumen, ternyata beras itu naik. Mula-mula 10.000 menjadi 12.000. Misalkan. Nah, adanya perubahan ini tapi mungkin tidak mengalir sampai di tingkat produsen. Nyatanya di tingkat produsen harga tidak berubah. Yang dia terima harganya tidak sama. Nah, dengan demikian maka dikatakan bahwa transmisi harga itu tidak berlangsung secara tidak sempurna. Apa itu transmisi harga? Transmisi harga itu adalah perbandingan perubahan nisbi dari harga pengecer dengan perubahan harga petani. Ya, jadi bagaimana perbandingannya? Perubahan harga di tingkat pengecer dengan perubahan harga di tingkat petani. Nah, ada analisis elastisitas transmisi harga, yaitu adalah analisis yang menggambarkan sejauh mana dampak perubahan harga suatu barang di satu tingkat pasar terhadap perubahan harga barang itu di tempat tingkat pasar lainnya. Jadi kita bisa menganalisis ya, tadi misalkan kalau ada perubahan di tingkat konsumen, apakah itu juga langsung diikuti dengan perubahan di tingkat produsen. Nah, ini adalah bisa kita analisis ya tingkat elastisitasnya. Nah, ini adalah rumus transmisi harga ya. Rumus transmisi harga adalah ET sama dengan delta PR per delta PF dikali PF per PR. ET adalah elastisitas transmisi harga ya. Delta PR itu adalah perubahan harga di tingkat pengecer.
Delta PF adalah perubahan harga di tingkat petani dikali dengan PF per PR. PF adalah harga di tingkat petani, PR adalah harga di tingkat pengecer. Ya, nanti akan ketemu transmisi harga. Nah, nanti apabila ketemu nilai ET-nya, elastisitas transmisi harganya itu kurang dari 1, artinya apa? Kalau nanti ET-nya kurang dari 1, ET kurang dari 1, artinya adalah perubahan harga 1% di tingkat pengecer atau konsumen mengakibatkan perubahan harga kurang dari 1% di tingkat petani atau produsen. Artinya di sini berarti terdapat kekuatan monopsoni atau oligopoli, ya. Ini karena tadi perubahan harga 1% di tingkat pengecer, ada perubahan harga ya kurang dari 1% di petani atau produsen. Jadi kalau ET kurang dari 1 ini adanya perubahan harga yang 1% di tingkat pengecer, perubahan harga di tingkat petani itu hanya kurang dari 1%, dikit aja perubahannya. Jadi kalau ada perubahan harga misalkan di konsumen naik gitu ya, 1% perubahannya, tapi yang didapat oleh petani itu kurang dari 1% ya. Dia tidak mendapatkan harga yang sesuai ya dengan perubahan yang sama dengan di tingkat konsumen. Ini berarti adanya kekuatan monopsoni, oligopoli. Artinya adalah ada pedagang pengumpul atau mungkin tengkulak yang membeli, yang mereka punya power ya, sehingga petani di sini tidak punya bargaining power ya, daya tawar di sana, sehingga dia akan bergantung pada si pembeli tadi. Nah, apabila ET itu sama dengan 1, artinya perubahan harga 1% di pengecer konsumen mengakibatkan perubahan harga sebesar 1% juga di petani atau produsen. Jadi sama. Kalau nanti di tingkat konsumen naik 1.000 harganya, ya maka yang diterima oleh petani juga sama. Nah, ini artinya adanya kekuatan persaingan sempurna gitu ya. Ada banyak penjual, ada banyak pembeli juga, sehingga sama transmisi harganya. Nah, kebalikannya kemudian juga yang lain, bila ET itu lebih dari 1, di sini artinya adalah perubahan harga 1% di tingkat pengecer mengakibatkan perubahan harga lebih dari 1%. Ya. Nah, di sini artinya adalah adanya kekuatan pasar monopoli. Ya, jadi justru kalau ini kebalikannya, di sini malah ada monopoli di sana. Ya, yang menjual barang tersebut hanya satu orang. Ya, sehingga petani produsen di sini bisa menentukan harga gitu ya. Nah, tapi nilai ET umumnya itu lebih kecil dari 1 ya. Apabila nilai ET suatu pasar itu mendekati 1 dibandingkan pasar lain, maka pasar tersebut lebih efisien karena perubahan harga tingkat konsumen ditransmisikan sempurna ke produsen. Ya, tapi umumnya ET itu umumnya lebih kecil dari 1. Artinya tadi ini ya seperti yang pertama tadi ya, kalau ET itu kurang dari 1 berarti umumnya apabila ada perubahan harga 1% di tingkat konsumen, pengecer, perubahan harga di tingkat petani produsen itu kurang dari 1% tersebut. Nah, sehingga cenderung lebih banyak memang adanya monopsoni atau oligopoli ya. Ya, jadi memang biasanya di beberapa tempat gitu banyak tengkulak-tengkulak yang menguasai sehingga si petani produsen tidak bisa mendapatkan harga yang baik gitu ya. Nah, transmisi harga ini dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah adanya kekuatan monopsoni oligopoli pada pedagang. Tadi saya sampaikan ya, di desa-desa dikuasai oleh adanya monopsoni. Mungkin hanya ada satu pedagang pengumpul atau mungkin beberapa ya, yang mereka menguasai sehingga nanti petani tidak memiliki bargaining power ya. Jadi kalau ada perubahan harga di tingkat konsumen, petani tidak ikut merasakan ya. Kalau ikut merasakan itu lebih kecil perubahannya. Kemudian yang kedua adalah adanya rantai pemasaran yang makin panjang ya, makin panjang rantai pemasaran. Nah, kemungkinan transmisi harga juga tidak akan berjalan dengan baik. Karena harus melalui beberapa tahapan lembaga-lembaga pemasaran. Nah, kekuatan tersebut dapat dibentuk ya, antara lain melalui beberapa hal. Jadi kekuatan monopsoni tadi ya. Jadi transmisi harga dipengaruhi oleh salah satunya tadi adalah adanya kekuatan monopsoni oligopoli.
Nah, bagaimana kekuatan tersebut dapat dibentuk? Pertama, adanya kerjasama di antara para pedagang dalam menentukan harga pembelian dari petani. Para petengkulak itu ya janjian gitu ya misalkan. Mereka bersekongkol, punya kerjasama, sehingga nanti mereka bisa menentukan harga pembelian di tingkat petani. Kemudian yang kedua adalah menciptakan hambatan bagi pedagang lain. Ya, kalau enggak menciptakan hambatan, ya bagaimana orang lain tidak bisa membeli barang tersebut dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menciptakan ketergantungan petani memasarkan hasil panennya kepada para pedagang tertentu. Jadi bagaimana pedagang tersebut membuat ketergantungan, misalkan dengan diberi kredit ya, atau mungkin diberikan modal, tetapi nanti syaratnya ya harus menjual kepada pedagang tersebut, mengikat gitu ya. Nah, dengan begini si pedagang itu akan lebih punya power sehingga dia bisa lebih menentukan harga. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pinjaman modal atau pinjaman input usaha kepada para petani. Ya. Nah, tadi kaitannya juga sama dengan yang tadi, dengan pedagang tersebut memberikan modal, uang atau mungkin input tadi. Nah, ini akan menciptakan tadi salah satunya juga akan membuat ketergantungan, karena kalau dia tidak menjual kepada pedagang tersebut ya dia tidak bisa diberikan modal atau tidak bisa melakukan usaha tani gitu ya. Nah, sehingga ini yang biasanya terjadi di lapangan ini yang semestinya ya harus diatasi oleh baik pemerintah, petani mengatasinya supaya nanti si petani, produsen itu bisa mendapatkan harga yang baik. Selain itu, transmisi harga komoditas juga bisa menjadi tinggi apabila ada 2 poin. Yang pertama adalah adanya intervensi harga dari pemerintah dan jarak antara daerah produsen dan daerah konsumen relatif dekat. Ya, jadi kalau transmisi harganya mau bagus, ya pertama maka harus ada intervensi dari pemerintah. Karena kalau ada intervensi dari pemerintah, misalkan pemerintah menetapkan kemudian adanya harga, ya ada harga pembelian minimum, ya HPP, ya misalkan dengan adanya HPP, pemerintah menentukan harga harga pembelian minimum ya di tingkat petani. Harga pokoknya berapa? Kalau mau beli dari petani minimal beras itu dibeli 10.000. Nah, ini kan nanti si pedagang tidak bisa memainkan harganya. Sehingga nanti petani bisa mendapatkan harga yang baik, tidak dikuasai oleh si pedagang tadi. Kedua adalah jarak antara daerah produsen dan daerah konsumen relatif dekat ya. Jadi bagaimana mempersingkat jarak atau mungkin meminimalisir biaya pemasaran itu. Makin jaraknya makin dekat, nanti rantai pemasarannya makin kecil, nanti transmisi harga akan bisa tercapai dengan baik. Sehingga kalau transmisinya bagus, ya tinggi, adanya transmisi harga tinggi, produsen ada perubahan harga di tingkat konsumen, nanti produsen juga akan merasakan adanya transmisi harga, sehingga nanti akan memperoleh harga yang baik. Sehingga petani akan mendapatkan harga yang lebih baik, bisa lebih sejahtera, kemudian nanti bisa meningkatkan lagi di dalam usaha taninya. Nah, jadi itu tadi adalah materi terkait efisiensi pemasaran dan juga tentang transmisi harga. Nah, jadi saya rasa itu materi pada video kali ini. Ada kurangnya saya mohon maaf ya. Kalau ada yang tidak jelas silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.